keterbatasan dan kegagahan kami berharap Tuhan. Tapi kami berharap kepada pribadi-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Jiwa kami mendapatkan ketenangan. Karena kami tahu di dalam-Mu ada pengharapan Tuhan. Apapun yang kami sedang lewati, apapun yang sedang kami alami hari ini. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan tentang masa depan, tentang keluarga, pekerjaan, pasangan, atau apapun Tuhan. Satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau kami seringkali gagal untuk melihat. Bahkan mungkin seringkali kami juga mengabaikan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang hamba-Mu tahu Tuhan, yang kami percaya, bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami. You never let us go. Bahkan ketika kami mencoba untuk melepaskan diri kami, Engkau tetap ada di sana. Engkau tetap pegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat. Kami mengucap syukur buat pribadi-Mu yang begitu indah, begitu setia dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biar kami tenang, menerima firman-Mu, ubahkan hati kami, biar hidup kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kami selalu hidup di dalam pertobatan, supaya Kristus semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Nyatakan pribadi-Mu jauh lebih dalam, jauh lebih luas dalam kehidupan kami. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan, tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Injil Yesus Kristus saja yang hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Bukan yang lain, bukan pengalaman dan pengetahuan hamba-Mu, tetapi Kristus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Our youth. Well, boleh kasih tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini. Luar biasa. Ini siapa? Chandra sama Yul kawin banget. Ininya udah. Bassnya sama gitarnya. Asik nih, asik. Mantap banget, mantap banget. Oke. Well, welcome to Agustus. Ya, di mana orang-orang yang bernama Agus akan mendapatkan banyak promo. Ya, ada yang namanya Agus di sini? Atau bapaknya namanya Agus? Bukan ya, gak ada. Oke, kalau kita masuk di tema bulanan, dan ini biasanya ya, ayat ini selalu keluar kalau di bulan Agustus saja biasanya. Biasanya ayat ini akan keluar. Ini ya, ayat temanya adalah ini, 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca sama-sama ya, ayatnya ya. Ayatnya, oke. Ini sudah ada, 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Biasanya ini selalu disertai dengan lagu Tuhan pulihkan, ya kan? Bapa pulihkan. Terus ada di sana taji-taji, gitu kan? Jadi biasanya gitu. Tetapi apakah ayat tersebut itu benar-benar arahnya adalah supaya kita mendoakan bangsa dan negara? Atau ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin sampaikan pada kita? Kalau ngomong-ngomong soal bangsa dan negara ya, tahun ini Indonesia sudah merayakan kemerdekaannya, nanti 17 Agustus nanti, itu yang ke-81 tahun. Benar gak sih? 81 tahun ya. Dan aku pribadi, jujur ya, izin. Aku tidak pernah sepatah hati ini kepada bangsa ini guys. Wah, patah hati banget ya. Entah apapun tuh, apapun yang terjadi, mulai dari yang kapan hari lagi hype-hype-nya ya, MBG, Mas Bahlul kayak, Mas Bahlul ganteng gitu kan, My Little Bolu coklat ya, ketan, My Little Bolu ketan, dan banyak hal yang terjadi dari korupsi demi korupsi. Yang terakhir itu yang menyayat hati adalah korupsi di KBS ya,
Sampai aku ngelihat macannya itu rasanya sakno. Kayaknya kucingnya Vira jauh lebih cantik deh. Itu macan kayak kucing besar kurus banget gitu kan. Apa nih? Kumisnya itu gak karuan gitu. Aduh ya ampun, gak pernah dibawa ke barbershop gitu kan. Sakno banget, kurus banget deh, kurus banget. Itu berapa kilo cuma itu mungkin ya. Jadi apa ya, banyak hal yang menyayat hati. Tapi ketika aku merenungkan kondisi bangsa ini, ketika aku merenungkan kota ini juga, Surabaya tempat kita tinggal ya kan. Puji Tuhan kita punya wali kota yang sangat konsen dengan lapangan parkir. Lapangan parkir. Ngurusak Surabaya sampean Mas. Hashtag ngerusak Surabaya sampean Mas. Nah ya jadi tapi waktu kita renungkan, tapi mari sama-sama kita merenungkan hal ini ya. Yang terpenting itu bukanlah tentang keyakinan kita Indonesia bisa berubah atau enggak. Tetapi apakah kita tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah itu sanggup mengubah Indonesia. Beda nih, beda Indonesia. Kita berharap bahwa Indonesia berubah, ada seorang sosok, tapi apakah kita benar-benar berharap, apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang luar biasa bagi bangsa kita? Apakah Allah benar-benar berdaulat di dalam kehidupan kita, di dalam bangsa kita, di dalam negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah kita benar-benar tahu, yakin dan percaya bahwa Dia Allah yang berdaulat? Mungkin kalian bilang gini, gak usah ngomong bangsa dan negara lah. Kita mikirin diri kita sendiri aja masih bingung nih. Masih banyak mikir masa depan itu gimana, nanti aku dapat pasangan atau enggak, ya kan? Mau merit atau enggak gitu kan? Dapat kerjaan aja masih belum, bingung segala macam. Apakah Allah benar-benar berdaulat? Apakah kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah memegang kendali di dalam kehidupan kita? Seringkali kita sering dengar ya, tadi kan kita sudah ngomong soal leksikon, sintaksis dan segala macam. Mungkin ini yang kita coba renungkan, salah satunya ya, yang coba kita renungkan hari ini adalah ini. Kita sering dengar kata kedaulatan Allah ya. Bentuknya kedaulatan Allah itu seperti apa sih? Gini, di sini ada yang suka hiking selain Dorimbi. Asik. Siapa yang lebih suka hiking? Wah, kalau ya Yosua jelas Yosua, Bapak hiking Indonesia. Bapak hiking Indonesia. Ya jadi kalau kita hiking itu, aku masih cupu guys. Hiking ini masih cupu. Aku hiking karena aku cinta sama istriku aja. Istriku pengen hiking, so aku mencoba untuk suka hiking. Karena sebenarnya yang membuat aku enggan untuk hiking adalah memikirkan jika hiking terus aku sakit perut, mau BAB, itu di mana? Apakah di semak belukar? Tiba-tiba kalau ada ular gimana? Itu kan aku pikirkan gitu. Nanti kalau mau bersih-bersih gimana? Apakah pakai daun gitu kan? Kan kalau gatel-gatel gimana gitu kan? Kan gak ini, ya aku pikiranku gitu. Tapi gini, ketika aku hiking aku mulai menikmati, apalagi kalau sudah sampai di puncak ya. So, waktu di puncak itu paling aku suka itu adalah biasanya aku akan melipir sendirian, aku akan cari spot. Biasanya itu kalau aku sudah kayak gitu, itu biasanya, loh ayo foto. Loh Iskia mana? Aku biasanya menyendiri guys. Sendiri dan aku ngeliat dan rasanya tenang banget. Benar gak sih yang suka hiking gitu kan? Aku gak tahu, ini aku rasa, Jadi aku ngeliat gitu rasanya, lihat dan segala macam, lihat ijo-ijo. Tapi kalau BT itu kalau sudah di puncak, lihat pemandangan, kabutnya turun. Waduh, kita cuma ngeliat kabut, ini siapa yang rokokan ini kan? Siapa yang nge-vape nih kan? Jadi aku biasanya seperti itu. Ya selain menikmati keindahan, ada satu hal yang aku pelajarin waktu aku hiking dan aku ada di puncak. Ketika aku memandang gunung ya, memandang pemandangan yang begitu indah. Selain aku merasakan, wah keindahan yang luar biasa, aku ngerasa aku kecil banget. Aku ngerasa, wow, aku gak ada apa-apanya. Apalagi waktu itu aku sendiri kan, diam gitu. Aku gak ada apa-apanya guys. Rasanya keindahan gunung itu nyaplok aku, makan itu, selek.
Aku berada di dalam keindahan itu. Inilah kedaulatan Tuhan. Di mana kedaulatan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar, jauh lebih dalam dari yang kita pikirkan. Dia berdaulat, bukan hanya dia berkuasa memerintah tanpa tahu apa-apa, tetapi dia berdaulat memerintah dengan segala hikmatnya yang luar biasa. Ini yang Tuhan kerjakan. Dan kedaulatan itu memenuhi, melingkupi kehidupan kita. Mencaplok kehidupan kita. Nah seringkali kita yang enggan untuk dicaplok, kita pergi dari kedaulatan Allah. Gak masuk. Kita mencoba untuk menepis apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Melalui apa sih? Beberapa pertanyaan terjadi dalam kehidupan kita. Tadi Jesse juga menyampaikan. Tidak mudah apa yang dihadapi oleh Jesse. Anyway. Apa yang dia sedang pergumulkan. Dan dia sedang mencari sebuah jawaban. Gak mudah. Dan aku gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Kita gagal untuk melihat point of view dari Tuhan yang begitu besar. Bahkan kita lupa bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Bukan karena kita layak untuk dihampiri guys. Tetapi karena Allah yang ingin menemui kita. Karena apa? Tuhan tahu kita tidak akan pernah sanggup memahami pribadinya. Oleh sebab itu dia datang untuk menyatakan pribadinya serta mengajarkan setiap rancangannya pada kita. Jadi di dalam perjalanan iman kita, bukan kita yang menghampiri Allah, tetapi dengan penuh kesadaran Allah hadir menghampiri kita. Karena dia tahu sampai kapanpun kita gak bakal bisa ngerti. Kita gak akan pernah ngerti. Coba kita lihat ya di 2 Tawarik 7 ayat 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 12. Ini ayat sebelum tadi ayat 14 ya. Jadi ceritanya ini adalah Salomo sudah membangun bait Allah begitu megah dan akhirnya Tuhan menampakkan dirinya pada Salomo dan dia menyatakan isi hatinya, menyatakan pesannya pada Salomo. Dan ini dia. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Perhatikan ya, Allah hadir di dalam bait suci pada dasarnya karena Allah memilih untuk hadir. Perhatikan ya, telah kudengar doamu dan kupilih tempat ini bagiku. Kupilih bagiku, ya kan? Pada dasarnya tidak ada yang bisa menampung keberadaan Allah. Tetapi Allah yang mau datang ke dalam bait suci buatan tangan manusia. Dan luar biasanya lagi, Kristus datang tinggal di tempat yang paling kotor, yaitu apa? Hati manusia. Hatiku dan hatimu. Dia hadir di sana. Dia memilih untuk hadir. Waktu Tuhan hadir, pasti akan ada yang dia nyatakan. Wong kita aja kalau ketemu sama teman kita pasti ada tujuannya kan. Sekalipun itu cuma gibah. Pasti ada tujuannya kan, tetap kan. Kita ketemuan yuk. Ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja. Sharing firman, ujung-ujungnya gospel, gosip pelayanan. Oke. Jadi pasti ada tujuan. Kalau kita ngajak ketemuan, ngajak jalan itu pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang ingin Tuhan nyatakan? Apa yang ingin Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita? So hari ini sermonku aku bagi jadi 2. Kehadiran Allah itu menguduskan dan kehadiran Allah itu memberikan tujuan. Kita masuk ke poin yang pertama, kehadiran Allah menguduskan. Oke, ayat yang ke 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 16. Jadi ini kayak tadi aku bilang bahwa sebenarnya di ayat 14 ini itu bukan cuma serta-merta membawa kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Tetapi ini latar belakangnya ya. Ayat yang ke-13, bila mana aku menutup langit
sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatikan kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, sebelum ini ya, sebelum bahas ayat ini jauh lebih luas, jauh lebih dalam, secara garis besar, kitab Tawarik ini adalah rangkuman dari perjalanan bangsa Israel yang dipilih dan disertai Tuhan, namun juga masuk dalam pembuangan karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Pas baca bagian ini ya, pas baca dari ayat 13 sampai 16, gak tahu Aryo di tempat ini sama memiliki pandangan yang sama enggak sama aku ya, tadi waktu baca ya. Pas baca bagian ini ya, kok kayaknya Tuhan itu bertransaksi ya. Kamu kalau berdoa, bertobat, aku pulihkan negerimu. Kalau kamu baik, aku akan baik sama kamu. Kalau kamu nanti meleng, menyimpang dari jalanku, terima tuh. Langit akan tertutup, ada banyak belalang, ada banyak penyakit sampar. Kok kayaknya bertransaksi ya? Padahal di tempat ini selalu dibilang kan, Tuhan datang bukan untuk bertransaksi, tetapi untuk berelasi. Tapi kok sekarang, kok kayaknya transaksional sekali. Ada yang berpikir sama kayak aku. Aku berpikir seperti itu awal-awal waktu baca ayat ini ya. Ayat yang susah memang. Tapi gini, sebenarnya ini bukan sebuah transaksi. Bukan. Ini bukan sebuah transaksi guys. Tetapi, perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Tetapi Allah sedang memaparkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi apa? Di luar Allah yang terjadi adalah kehidupan yang penuh kekacauan. Tuhan sedang memaparkan bahwa, kamu kalau di luar aku, kamu akan kacau hidupnya. Di luar aku, kamu akan hidup sembarangan. Ibaratnya gini, kalau kita keluar dari NKRI dan menjadi warga negara lain, maka segala sesuatu hak kita sebagai WNI itu hilang. Benar gak sih? Iya kan? Kalau kita ya, contoh, saya jadi warga negara Inggris di Manchester gitu. Amin Tuhan. Buka Rock Manchester gitu kan. Ibadahnya hari Jumat. Supaya hari Minggu bisa nonton MU. Gitu kan. Makanya Cidevi bilang, ya makanya kamu gak mungkin bisa ke Manchester. Soalnya kamu, hari Jumat kamu geser, hari Minggu kamu geser gitu kan. Anyway, ketika aku jadi warga negara Inggris, artinya hakku sebagai warga negara Indonesia itu hilang. Padahal ya juga gak punya hak apa-apa di Indonesia. Anyway, banyak dizolimi ya. Jadi aku sudah gak bisa ikut pemilu guys. Aku sudah gak bisa ikut apapun. Aku gak punya hak di sini. Rumahku yang SHM atas nama sama siapa ya rumah gue? Oh, atas nama istriku, ya sayang istri kan, semua atas nama istriku. Jadi kalau Cidevi meninggalkan aku, miskin aku guys. Miskin aku asli, luntang-luntung hidupku. Jadi ketika aku keluar dari NKRI, segala kewajiban serta hakku itu hilang. Yang ada adalah setiap kewajiban dan hak dari kerajaan Inggris itu menjadi bagianku. Nah, tetapi di dalam kerajaan Allah itu jauh lebih strict. Jadi gini, kalau kamu memilih keluar dari pemerintahan, dari kedaulatan Allah yang benar, kamu adalah musuh Allah. That's it. Jadi bukan hanya kamu kehilangan hak, tetapi kamu benar-benar akan jadi musuhku. Kamu akan melawan aku. Itu dia, itu yang terjadi. Kan Tuhan penuh dengan gini, mungkin gini ya, mungkin kita berpikir gini, kan Allah itu penuh dengan kasih. Masa sampai segitunya? Masa sampai segitunya sih? Allah kan penuh dengan kasih. Jangan lupa, Allah itu penuh dengan kekudusan.
Allah adalah api yang menghanguskan. Dan Allah adalah pribadi, Allah yang pencemburu. Dia penuh dengan kekudusan guys. Dia Allah pencemburu. Gini ya, gini. Listen to this. Jika kita menuntut kasih Tuhan di tengah pemberontakan kita, maka kita sedang melecehkan kekudusan Tuhan. Kita minta, wes Tuhan ayolah kasih ono aku lah, ampuni aku. Iya dia ampuni, tapi tidak bisa dibuat main pribadinya. Di tengah tapi gini, ini kabar baiknya. Di tengah ketegasan ini, di tengah Allah menyatakan pribadinya yang suci, yang besar, yang tidak bisa ditawar lagi, Allah pun penuh dengan kasih setia. Ini pun kita sering dengar ya, kasih setia. Saking sering kita dengar sampai kita lupa tentang artinya. Kasih setia ini, kasih setia Tuhan itu nggak bisa antara manusia, itu hanya bisa dilakukan antara Tuhan dan manusia. Manusia nggak mungkin bisa kasih setia, nggak mungkin ada. Coba, masa Doni bilang sama Arif, sayang, aku kasih setia kepadamu, nggak mungkin. Yang ada adalah aku mengasihimu, ya kan? I love you. Wih, cium. Balik mana? Jadi gini kan, kasih setia itu adalah Tuhan hanya Tuhan dan manusia. Di mana Tuhan yang memberikannya. Ini kabar baiknya, di tengah ketegasan ini ada yang namanya kasih setia Tuhan. Kalau kita bertobat, Tuhan bukan hanya menerima kita, tetapi Tuhan akan memulihkan kita. Dalam artian memulihkan itu apa sih? Bukan kita cuma didandani, ditambahin sesuatu, enggak. Tetapi kita diubahkan, kita dikuduskan, diubahkan oleh kekudusannya. Ini ada satu proyek yang bagus dari Royals ya, nanti tungguannya. Tak spill dikit. Nah, judul lagunya itu adalah Indah Kekudusanmu. Jadi kekudusan Tuhan itu begitu indah, bisa mengubahkan kehidupan kita. Nah ini yang kita harus sama-sama paham bahwa gini, di tengah ketegasannya Tuhan, di tengah pribadinya yang gak bisa ditawar gitu ya, Tuhan tidak pernah memandang hina pertobatan. Tuhan justru menerima kita, bahkan Dia berjanji akan memulihkan kita. Ini tawaran Tuhan. Di tengah Tuhan yang begitu kudus, yang begitu mulia, yang gak bisa ditawar. Gak bisa ditawar. Dan pasti kalah kita sudah, pasti kita kalah. Tidak ada, no chance guys. Tidak ada harapan sama sekali kalau kita melawan Allah. Tetapi ini yang Tuhan tawarkan. Dia penuh dengan kasih setia. Dia buka tangannya. Dia bukan hanya menerima kita, tetapi dia juga ingin memulihkan kita. Itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Aku tahu kok, suatu saat kamu berlaku tidak setia, tetapi kasih setiaku itu tetap nyata dalam kehidupan kalian. Makanya Tuhan bilang apa tadi sama Salomo? Tetapi jika umatku yang atasnya namaku disebut, berbalik dari yang jalan yang jahat. Tuhan mengatakan apa? Aku akan memulihkan negeri mereka. Ini yang Tuhan janjikan. Guys, ini ya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Hiduplah dalam pertobatan. Tapi ingat ini. Jangan bertobat karena kita takut atau kapok menerima konsekuensi. Dan jangan kita bertobat dengan harapan terjadinya pembalikan keadaan. Oh iya, aku bertobat. Karena aku hidup tidak bisa mengatur keuangan. Tiap kali dapat uang banyak dikit, dapat bonus banyak kan dikit, semuanya COD. Semuanya kita beli. Ujung-ujungnya apa? Kehabisan uang lagi. Tutup lubang, gali lubang, tutup lubang lagi dan segala macam. Jangan sampai kita karena kita malas-malesan. Kita bekerja tidak penuh dengan integritas sampai akhirnya kita kehilangan pekerjaan. Sampai akhirnya konsekuensi ya. Kita dapat konsekuensi gini ya. Supaya dapat pembalikan keadaan. Kita berdoa deh. Kita berdoa, kita bertobat. Tuhan kan mau memulihkan kita. No. Sadarin Allah itu tidak bisa ditanggung, tidak bisa ditawar guys.
Tetapi dia penuh dengan kasih setia. So, oleh sebab itu, datang kepada Tuhan. Kita bertobat bukan karena kita takut konsekuensi, tetapi karena kita menghormati Allah. Kita menghormati Allah. Gini ya, masuk dalam pertobatan karena kita sadar dan mengakui kesalahan kita. Dan harus disusul dengan sebuah tindakan kita berbalik arah dari kenajisan kepada kekudusan. Jadi itu yang namanya pertobatan itu kan dibilang apa? Metanoia kan. Dari sini pindah ke sini. Metanoia itu bukan gini guys. Kita ala ke sana ya. Najis, najis, najis. Kita balik nih. Kudus, kudus, kudus. Kita berjalan ke sana, ke arah yang kudus. Tapi bukan gini juga. Najis, najis, najis. Najis lagi, najis. Cuma berhenti aja. Atau begini. Najis, 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 kudus, 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 najis lagi ya. Jadi Kristen tomat, tobat kumat. Iya, Kristen tomat akhirnya. Kita seperti itu. Tapi mari sama-sama kita pahami bahwa pertobatan itu bukan syarat supaya Tuhan merubah kondisi. Tetapi sebuah langkah awal dari perubahan hati. Kita pahami bahwa Tuhan itu tidak bisa ditawar guys. Sekali lagi. Tuhan waktu menyatakan kasih setianya, Tuhan tidak sedang membuat kompromi. Tuhan juga tidak mengabaikan setiap pelanggaran. Selalu cara kerja Tuhan itu tidak pernah mengabaikan pelanggaran. Pengampunan yang Tuhan berikan itu ada harganya. Tak kasih contoh ya. Maka dari itu setiap kali bangsa Israel bertobat, ada yang namanya korban penebusan dosa. Ada yang disembelih. Bangsa Israel yang berdosa, tapi yang harus mati adalah lembu. Padahal lembu gak ngerti apa-apa kan. Dipotong dia, tas. Yang dosa manusia, bangsa Israel, tapi yang mati lembu. That's why. Ini bukan tanpa syarat. Jadi pengampunan dosa Tuhan itu bukan tanpa syarat sebenarnya. Tapi ini kabar baiknya. Tuhan tahu sampai kapanpun manusia tidak akan bisa menghapus dosanya sendiri. Sampai kapanpun nilai lembu, nilai apapun, mau ribuan lembu, mau ribuan kambing, mau ribuan domba, tidak sebanding dengan harga manusia. Sekarang kita baru tahu kan, kenapa Yesus dikatakan adalah anak domba Allah yang tidak bercacat. Dia yang menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Jadi kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Itu bukan tidak ada harganya. Tadi kita sudah bahas bahwa Allah itu tidak bisa ditawar. Berarti ada harga yang harus dibayar. Kristuslah yang bayar harga kita. Kristus yang bayar harga kita sehingga waktu kita melakukan pelanggaran, waktu kita melakukan dosa, waktu kita jatuh dalam dosa, kita tidak lagi takut akan dampak dosa karena pengorbanan Kristus membuktikan betapa seriusnya Allah memulihkan hubungan dengan manusia. Dan betapa rindunya Allah kita hidup di dalam pertobatan dan kekudusan. Jadi mari kita sama-sama pahami, Yesus datang ke dunia itu untuk satu misi supaya kita hidup di dalam kekudusan. Dan kehadiran Allah dalam kehidupanmu, itu Tuhan sendiri yang menyatakan diri, Tuhan sendiri yang memilih untuk hadir dalam kehidupan kita. Dalam kehidupanku dan dalam kehidupanmu. Untuk apa? Untuk menguduskan kita. Nah setelah Tuhan menguduskan, setelah Tuhan menyatakan kekudusannya, dan Tuhan menyatakan kasih setianya, Tuhan juga memberikan sebuah tujuan. Kita masuk ke poin yang kedua, kehadiran Tuhan itu memberikan tujuan. Ayat 17-22, aku bacain sekali lagi ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud, ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel,
Tetapi jika kamu, ini kepada siapa? Salomo ya. Kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku dan yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku. Dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Wah, ini kacau banget nih. Dan setelah setiap orang lewat rumah yang amat ditinggikan ini, akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Lihat ya, 6 ayat ini adalah ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan dari pesan yang dituliskan yang dituliskan di sini. Tuhan di ayat yang 13 sampai 16, Tuhan memberikan pesan untuk bangsa Israel. Dan sedangkan di ayat 17 sampai ayat yang ke-22 yang barusan kita baca ini, itu memberikan pesan yang cukup signifikan kepada Salomo secara pribadi. Kalau tak simpulkan gini, Tuhan berpesan pada Salomo kayak gini, bahwa kelangsungan serta arah bangsa Israel itu ditentukan oleh bagaimana cara Salomo hidup. Jadi bangsa Israel saat Salomo hidup dalam kebenaran maka kerajaannya akan kokoh. Hal ini termasuk pada rakyatnya juga akan menikmati kesejahteraan. Tetapi sebaliknya, jika Salomo tidak hidup benar, maka akan berdampak juga pada kerajaannya dan juga pada rakyatnya. Rakyatnya akan hidup di dalam kesengsaraan. Well, sebelum masuk inti pesan yang aku mau sampaikan ya, aku mau disclaimer dulu. Bahwa aku hari ini tidak sedang mengajarkan bahwa kita adalah raja-raja kecil. Ya, jelas ya. Yang akan memimpin dan memerintah banyak orang. Big no. Oke, memang ini Tuhan menyampaikan kepada Salomo. Kalau kamu hidup benar, maka seluruh rakyatmu akan hidup benar. Enggak, aku tidak akan nyampein gitu. Makanya kalian hidup benar. Keluarga kalian nanti sejahtera semua. No, bukan itu. Pesan yang utama adalah gini guys, pesannya gini. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita akan membawa kita pada tujuan Allah, yaitu setiap makhluk, setiap orang yang kita temui akan merasakan dan menikmati pribadi Raja yang mulia yang hadir dalam kehidupan kita, yang sudah berdiam di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar akan kehadiran Tuhan, bahkan lebih parahnya lagi, kita tahu bahwa Tuhan hadir, tetapi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah diri kita. Minggu lalu Andre sharing di tempat ini apa? Who sit on your throne? Siapa yang duduk di dalam hatimu? Siapa yang berkuasa penuh dalam hatimu? Sering ya kita dengar hidup takut akan Tuhan, tetapi ini sudah mulai jarang dihotbahkan di gereja. So, as a Christ people, seharusnya kita selalu hidup takut dan gentar akan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Dengan demikian kita hidup untuk memberikan rasa kepada dunia. Jadi waktu kita hidup takut bahwa ada Allah yang hadir, kita bukan cuma hidup bekerja, tetapi kita hidup untuk memberikan rasa. Hidup bagi Kristus bukan hanya tentang bagaimana kita berkarya, tetapi bagaimana kita memberikan rasa guys. Hidup ini bukan tentang banyak-banyakan karya, bagus-bagusan karya. Tetapi dari karya yang kita buat, dari pekerjaan yang kita buat, kita memberikan dampak enggak? Orang lain terdampak enggak dalam kehidupan kita? Coba renungin. Seringkali kita, gimana ya caranya supaya kita mendapatkan target yang jauh lebih tinggi. Supaya kita bisa dikenal sama orang, jauh lebih dikenal sama orang, lebih lagi. Seringkali kita selalu sibuk untuk membuat karya. Tapi sebuah karya tanpa rasa itu hampa kan. Kalau nggak ada sesuatu yang kita bisa bagikan. Karena apa? Yang kita kerjakan, yang berdaulat, yang mengontrol kehidupan kita, yang menguasai kehidupan kita, keinginan kita sendiri.
Kita mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Padahal ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin menyatakan pribadinya. Tuhan ingin menyatakan apa yang Dia inginkan. Dan Tuhan ingin membawa kita kepada tujuannya supaya semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita terlalu ini ya, kalau kita terlalu fokus kepada bagaimana kita berkarya, akhirnya kita gagal untuk mengambil waktu untuk kita merenung. Apa sih yang ada dalam hati kita? Bener enggak sih? Tuhan itu benar-benar berkuasa. Bener enggak ketika aku bekerja untuk Tuhan. Ketika aku membuat sesuatu, ketika aku dalam keluarga, aku berada di dalam keluarga, aku berfungsi sebagai anak, itu untuk Tuhan. Apakah seperti itu? Kita gagal untuk merenungkan kalau kita hanya berfokus kepada karya kita, tanpa memberikan rasa. Gini ya, coba kita sama-sama jujur sama hati kita. Bagaimana cara kita memandang dosa? Coba kita jujur sama hati kita. Apakah kita hanya berhenti pada pemakluman akan setiap pelanggaran? Oh enggak apa-apa, setiap manusia kan jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes, it is. Setiap manusia itu jatuh dalam dosa, termasuk saya. Tetapi masalahnya, apakah kita merenungkan hal itu? Apakah kita selalu dengan sengaja dan dengan terstruktur kita mencoba bongkar lagi hati kita? Bener gak sih aku melakukan ini itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepuasan diri sendiri? Seringkali gini ya, yang paling berbahaya di dalam fase ini adalah ketika kita merasa benar. Yang paling berbahaya yang kedua adalah ketika kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itu paling berbahaya. Akhirnya kita gagal melihat kehadiran Tuhan. Padahal kalau Tuhan hadir, Dia memberikan tujuan, Dia pasti juga akan mengobrak-ngabrik hati kita. Contoh ya, sering ya kalau di media sosial itu banyak netizen yang mengkritik pemerintah. Wah, terus kita ini seringkali repost, taruh di story, segala macam ya, repost, like dan segala macam. Gini, ya, aku tidak anti pada kritik pada pemerintah. Kalau kalian punya suara yang harus dibagikan, bagikan suara itu. Kalau kalian punya platform untuk membagikan suara, menyuarakan kebenaran, nyatakan itu. Tetapi gini, ambil waktu untuk benar-benar merenungkan. Caranya gini, kan seringkali ya, kita menganggap bahwa aku pakai sudut pandang ini aja ya, sudut pandang perjalanan iman sebagai gembala generasi, sebagai gembala Aryut di tempat ini. Coba ambil renungkan bagian ini. Kalau kita seringkali mengkritik seseorang, mengkritik pemerintah yang korupsi dan segala macam, jangan-jangan kita tidak korupsi karena kita tidak punya kesempatan aja. Coba kalau kita berada di dalam posisi orang tersebut. Pernah merenungkan ini enggak? Jangan-jangan kita tidak mabuk-mabukan karena kita nggak punya duit aja untuk beli minuman. Yang bisa kita beli ada cokre aja sih. Tahu gak sih cokre? Minum oplosan sendiri dan segala macam. Kadang-kadang ada yang dicampur sama sampo anyway. Supaya jauh lebih ngefly, ada beberapa. Dark banget. Ya. Karena apa sih? Coba kita renungkan. Jangan-jangan ya, kita merasa bahwa kita jauh lebih baik. Aku enggak kayak gitu kali, enggak kayak gitu. Kita enggak punya kesempatan aja. Coba makanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita harusnya kita berpikir ulang. Tuhan, benar gak aku ini melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan atau hanya untuk memuaskan kehidupanku? Kita berusaha di dunia politik dan segala macamnya, kita ngomong berbagai macam
Di dunia ini deh. Di dunia yang aku hidupin. Di mana aku adalah seorang full timer. Seorang hamba Tuhan. Coba ya. Di fase ini, fase menyiapkan ini, aku merenungkan bagian ini guys. Dan aku sharing sama istriku. Aku ngomong kayak gini. Jangan-jangan, puji Tuhan hari ini ya. Aku itu, ini khotbahku yang ketiga hari ini. Dengan 3 khotbah yang berbeda. Dengan tema yang berbeda-beda. Tadi pagi, aku itu diundang di salah satu gereja. Namanya GBI Kristus Ajaib. Tempatnya itu di Benowo. Sempit banget, kecil masuk gang. Tapi lake view guys, ada danau gitu. Wih, seru. Jadi waktu ibadah gitu ya, ada kucing masuk. Ini banget, sederhana sekali. Tapi aku sering kayak gini sama istriku. Bisa jadi ya, aku ini sekarang khotbah diundang kemanapun, yes, gas. Diundang ke gereja kecil, persekutuan doa kecil, gas. Ke persekutuan di daerah sepanjang sana, masuk-masuk sampai malam-malam, naik motor malam-malam ke Menganti, gas. Karena apa? Aku masih belum punya akses ke gereja-gereja besar. Kalau aku sampai masuk ke gereja-gereja besar, ke podcast-podcast dan segala macam, bisa jadi ya hatiku berubah loh. Aku ngerunung ini. Dan aku bilang, please, kalau aku sudah mulai sombong, tegur aku. Satu kali, Kristo itu pernah ngomong sama aku. Wih, kamu sekarang sering diundang ke beberapa tempat kok ya? Iya. Terus Kristo dengan tegas dia ngomong gini, hati-hati kok, ojo dangak. Aku bilang gini sama Kristus, aku dangak cuma lihat salib Kristus saja. Karena apa? Aku bisa ngomong gini, bisa jadi karena aku belum diundang ke Bisa jadi karena aku belum diundang ke Cempaka. Bisa jadi karena aku belum diundang ke Nginden. Bisa jadi bukan karena aku belum diundang ke NLC, ke Gibeon. Coba kalau aku sudah diundang kemana-mana, ke Glow, tempatnya Gilbert Lumoindong. Coba aku gini, apakah aku masih murni melayani Tuhan? Name it, ubah, tadi itu kan dari perspektifku ya. Aku sebagai hamba Tuhan, coba rubah. Dari perspektif kalian. Masihkah kamu bisa tetap memberikan rasa? Tapi bukan karena kamu cuma berkarya aja. Salah satu kenapa aku menyiapkan 3 khotbah di 3 ibadah yang berbeda. Tujuannya adalah aku gak mau jadi mesin khotbah. Oh, Kohis masa gak punya stok khotbah. Banyak, kasih tahu banyak. Tapi aku nggak mau terjebak di sana. Tapi pertanyaannya, jika jadwalku tambah banyak, akankah aku masih tetap seperti ini? So, please, kalau aku sudah mulai sombong, ketakkan kepalaku. Tegur aku guys. Coba. Ini yang membuat kita, akhirnya kita berkarya, kita bekerja, kita membangun hubungan, kita apapun ya, kita jadi anak, jadi apapun. Kita memberikan rasa di sana. Karena apa? Kita terus mengkalibrasi hati kita. Kita terus menerus mengkalibrasi hati kita. Ini yang membuat ya, kemarin, literally kemarin aku sharing ini sama istriku. Akhirnya aku bilang gini, sama istriku ya, yang tadi soal undangan dan segala macam. Dulu beberapa tahun lalu, aku kayaknya juga pernah sharing di tempat ini. Nah ini indahnya bagaimana kita dikalibrasi terus sama Tuhan. Beberapa tahun lalu aku pernah sharing mungkin ya, tempat ini aku bilang gini. Aku ini kenapa ya, kok Tuhan tidak percayakan panggung yang lebih besar? Padahal secara public speaking oke lah. Kalau dibanding sama hamba-hamba Tuhan yang lain oke lah ya. Bangga gak sih kalian? Cie. Biasanya aku ngomong orang lain tapi bangga gak sih kalian? Please tolong dibantu guys, tolong guys. Tolong banget nih. Jadi oke lah aku bisa public speaking dengan sangat baik, ya menyampaikan firman Tuhan dengan sangat baik, eksposisi firman Tuhan dengan sangat baik, pengajaranku adalah pengajaran yang benar. Dijamin tidak masuk gereja palsu guys. Ya, followernya gereja palsu mana suaranya?
Banyak juga ternyata para satir-satir di tempat ini, ya kan? Jadi waktu itu ya aku berpikir seperti itu, tetapi Tuhan mengkalibrasi hatiku. Waktu itu aku ngerasa gini, Tuhan ngajarkan adalah, loh kalau kamu dipercaya dengan platform yang seperti ini, setialah. Oh iya, bukankah yang terpenting, aku masih ingat nih ajarannya, bukankah yang terpenting itu adalah platformnya, stage-nya, atau isi firmannya. Oh iya, yang terpenting adalah Injilnya. Tetapi hari ini aku ngerti, kenapa pada saat itu, pada saat kan waktu COVID itu peluang terbuka lebar kan. Semua orang bisa mendengarkan aku bisa buat masukin YouTube dan segala macam. Semua orang bisa mendengarkan, semua orang bisa. Aku punya kans untuk dikenal oleh orang. Semua orang bisa mendengarkan Hizkia. Tetapi pada saat itu, Tuhan ajarkan itu. Yang penting itu bukan platformnya, tetapi Injilnya. Tetapi sekarang aku tahu, kenapa Tuhan tidak memberikan hal itu padaku. Karena apa? Pemikiran seperti ini, pemahaman seperti ini, di mana hatiku, aku buka hatiku dan membiarkan Tuhan. Iya ya, apakah aku masih setia? Ini jauh lebih indah guys. So hari ini, aku gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu, kebimbangan seperti apa terjadi dalam kehidupanmu, pertanyaan seperti apa terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi percayalah, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, itu punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menguduskanmu, dan tujuan yang kedua mengarahkan kita kepada tujuan Allah yang mulia. Jika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, coba renungkan ini, rasa apa yang sedang kita berikan pada dunia? Jangan-jangan kita sedang memberikan rasa haus kita, kehausan kita, haus akan validasi, haus akan apapun, kita berikan itu pada dunia. Guys, seperti yang tadi aku bilang, aku undang pemain musik bisa kembali. Seperti yang tadi aku bilang ya, aku tidak mengajarkan bahwa kita jadi raja-raja kecil. Tapi ini yang kita ini, sama-sama renungkan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi raja. Enggak. Justru kita dipanggil untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kristuslah raja yang mulia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menunjukkan Kristus adalah raja yang mulia kalau kita tidak pernah menikmati kehadirannya. Kalau kita tidak pernah menyadari kehadirannya. Bagaimana kita bisa menyatakan dan menunjukkan pada dunia? Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang tua kita yang belum mengenal Tuhan, kalau kita tidak menyadari Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Ini bagian terakhirnya. Aplikasi dari bagian terakhir di perikop ini dengan jelasnya. Jangan jadi kayak Salomo guys. Toh kita tahu kan semua akhir kehidupan Salomo itu jatuh dalam penyembahan berhala. Salomo itu bukan gambaran kita. Justru kitalah gambaran bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yang penuh dengan pengkhianatan. Yang hanya fokus kepada kepentingan dirinya sendiri. Kitalah bangsa Israel yang memerlukan seorang raja yang hidup dengan benar sehingga kita menerima kesejahteraan yang kekal. Yang kita perlukan bukan Salomo. Yang kita perlukan bukan Daud. Yang kita perlukan bukan rohaniawan yang hebat. Bukan pendeta yang hebat, bukan pastor yang hebat. Tetapi yang kita perlukan, ini dia, sang raja yang mau turun. Kenapa Yesus mesti jadi manusia? Supaya apa? Dia menghidupi kebenaran. Tadi bilang apa? Tuhan bilang apa? Allah bilang apa pada Salomo? Kalau kamu tinggal dalam ketetapanku, maka semuanya, kerajaanmu akan tinggal tetap. Tapi toh demikian, Salomo gagal. Tapi ada satu raja yang gak gagal. Sepanjang kehidupannya, dia melakukan kebenaran di hadapan Allah. Dia melakukan segala sesuatu, dia tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dia fokus kepada tujuan Allah, rencana Allah, yaitu apa? Rencana penebusan.
Aku dan kamu, raja yang seperti ini yang kita butuhkan. Raja itu namanya Yesus. Justru pemberontakan kita, penyelewengan kita, penyembahan berhala kita yang ditanggungnya, pada dasarnya dia layak menjadi raja. Tetapi karena pelanggaran kita, justru dia menjadi orang yang tercela, tergantung di atas kayu salib. Raja seperti ini yang kita butuhkan. Dan oleh sebab itu, taruh harapanmu. Raja itu mau hadir dalam kehidupanmu, tempat yang paling kotor, hati kita semua. Dia mau hadir dan dia ingin nyatakan pribadinya. Mari kita renungkan bagian terakhir ini. Jika Sang Raja mulia, yaitu Yesus hadir dalam kehidupan kita, masihkah kita hidup untuk menikmati dosa? Jika Raja mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, hadir di dalam kehidupan kita, masihkah kita hidup seadanya tanpa memberikan rasa pada dunia? Dia hadir, dia punya tujuan guys. Mari sadarin kehadirannya. Dia mau kita hidup dalam kekudusan. Dia mau kita hidup di dalam tujuan Allah yang mulia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang padamu dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menyatakan dirinya, yang menyatakan pribadimu jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Ampuni kami Tuhan, seringkali tanpa kami sadari, bahkan mungkin dengan sadar kami menolak pribadimu, menolak kehadiran. Kami lebih memilih hidup untuk menikmati dosa daripada hidup di dalam kebenaran Allah. Ampuni kami, seringkali kami lebih memilih kenyamanan kehidupan kami. Kami lebih memilih fokus untuk berkarya, tapi kami lupa untuk memberikan rasa pada dunia. Padahal Engkau memilih kami untuk menikmati betapa indahnya pribadimu. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakai hidup kami, bawa kami untuk memahaminya, dan bawa kami untuk menghidupinya. Mengucap syukur padamu, segala pujian, hormat bagi nama dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Angkat tangan, nanti teman-teman Asyir akan membantu. Mari sama-sama kita pahami. Perjamuan kudus ini adalah bukti Allah yang memilih hadir dalam kehidupan kita. Dia harus mati dan kita ingat, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dalam posisi apapun kita, Yesus ada beserta dengan kita. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat cawan berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Christ people, melalui darahnya yang tercurah, hidup kita adalah kehidupan yang baru. Kita tidak hidup lagi bagi diri kita, tetapi kita hidup bagi Kristus.
Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Christ people, ini bukti bagaimana Allah benar-benar mengasihi kita. Dia tidak hanya berjalan di samping kita, tetapi dia berjalan bersama kita karena dia tinggal di dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Bagaimana caranya dia tinggal dalam kehidupan kita? Dia tanggung semuanya di atas kayu salib. Bagaimana mungkin Allah yang kudus bisa bersatu dengan kita yang najis? Satu-satunya cara, dia menguduskan kita supaya dia tinggal dalam kehidupan kita. Ini anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menatap kehidupan kita tidak lagi dengan ketakutan, tetapi justru dengan keteguhan. Karena kita tahu kita disertai oleh Allah yang penuh dengan kasih setia. Kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Engkau terus menguduskan kehidupan kami dan Engkau terus membawa kami hidup di dalam tujuan-Mu yang mulia. Nyatakan pribadi-Mu jauh lebih dalam dan jauh lebih luas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang terus menginsyafkan kami dan membawa kami hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, Christ people, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih setia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, Christ people, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Allah ya Dia akan selalu hadir di dalam kehidupan kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin.